Halo semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Dan untuk tarot reading kali ini kita akan membahas tentang apa yang mereka sukai dan tidak sukai dari diri kalian, oke? Jadi kalian pikirkan saja orang yang dimaksud itu siapa, lalu pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Apakah kartu nomor 1, 2, 3, atau 4, oke? Ingat ini hanya general reading, jadi memang tidak harus resonate untuk semua orang. Dan tidak juga harus cocok di semua poinnya, oke? Jadi silakan ambil yang resonan dan tinggalkan yang tidak. Dan ingat ya, ini pandangan dia. Jadi apa yang dia sukai dan tidak dia sukai. Jadi versinya itu bukan berarti kalian itu seperti itu gitu ya. Jadi ini hanya dari sudut pandangnya saja, oke? Kalau sudah tahu mau memilih kartu yang mana, langsung cek di description box, di situ ada timestampnya. Kita mulai saja dari kartu nomor 1. Oke, untuk kartu nomor 1, kira-kira apa sih yang dia sukai, yang mereka sukai dan tidak sukai dari kalian? Ingat, ini pandangan mereka, bukan berarti kalian harus seperti itu ya. Jadi kalau ada hal yang kalian anggap, ya kalian tidak seperti itu, ya udah nggak ada masalah gitu ya. Oke. Dan ini bisa kalian investigasikan lagi ya. Jadi maksudnya ini kan pembacaan umum. Kalian bisa buktikan sendiri gitu loh ya, nggak harus mengambil ini secara mentah-mentah, oke? Langsung saja, kira-kira yang mereka suka itu apa ya? Kalau yang saya lihat di sini, kalian itu punya sisi misterius, oke? Mereka melihat kalian itu punya sisi misterius ya. Di kartu The Moon ada sisi ya, apa ya, pembawaannya itu menarik ya. Kalian itu passionate. Ada Ace of Wands di sini. Page of Pentacles, Seven of Cups. Kalian itu orang yang tahu maunya apa dan mengejar apa yang kalian mau, apa yang menjadi impian kalian gitu. Jadi kalian ini orang yang cukup passionate dalam menjalani hidup kalian. Kalian orang yang cukup independen. Kalian orang yang bersemangat menjalani karir kalian atau pekerjaan kalian atau hal yang kalian sukai, yang sesuai dengan passion kalian lah intinya ya. Jadi kalian ini orang yang cukup tertata dalam hidup dan punya impian-impian gitu. Dan di mata mereka itu menarik, oke? Walaupun kalian passionate seperti itu, kalian tuh punya sisi misterius. Itu juga sebenarnya yang membuat mereka tertarik. Dan mereka melihat kalian tuh sebagai pasangan yang ideal untuk dijadikan partner hidup. Siapapun mereka, mau teman atau crush atau ya pacar, pasangan, terserah, tapi mereka itu melihat kalian sebagai pasangan yang ideal untuk partner hidup gitu. Partner hidup kalau misalkan ini teman gitu ya, ya bisa menjadi teman untuk jangka panjang. Teman itu kan bisa jadi partner juga ya dalam kehidupan kita gitu, nggak harus pasangan gitu. Tapi intinya orang ini melihat kalian sosok yang ideal untuk dijadikan partner hidup ya. Kemudian Seven of Wands, kalian tuh orang yang sangat bersemangat sekali. Kelihatannya sih gitu di mata mereka ya, nggak tahu ya kalian bagaimana gitu ya. Kalian yang lebih tahu lah, kalian itu orangnya seperti apa. Seven of Wands, jadi kalian orangnya itu bukan tipikal orang yang bisa diatur, bukan tipikal orang yang bisa diinjak-injak, bukan tipikal orang yang bisa diperlakukan semena-mena. Karena kalian itu orang yang akan maju untuk hal yang kalian yakini. Kalian adalah orang yang berani. Ketika kalian merasa itu tidak benar, maka kalian akan berani menyuarakan itu, berani melawan itu gitu. Jadi kalian orang yang cukup berani ya, dan tidak penakut lah intinya gitu. Itu agak menyeramkan sih memang, cuman sebenarnya nggak menyeramkan sih buat saya, tapi kelihatannya di luar sana mungkin itu terlihat menyeramkan. Tapi ya bagus dong, kalian itu orang yang punya sikap gitu, punya prinsip, dan kalian berdiri di atas prinsip kalian gitu ya. Dan kalau yang saya lihat di sini di dua kartu ini, dia itu sejak mengenal kalian dan bertemu kalian atau tahu ada sosok seperti kalian ini ya, intinya dia tahu kalian, dia melihat kalian, disitulah perasaannya berubah gitu. Langsung perasaannya itu tertuju pada kalian ya. Di situ kayak muncul sebuah perasaan ingin memiliki, cinta, kayak gitulah.
mereka ini melihat kalian itu sebenarnya cukup powerful ya. Di sini ada the magician, oke. Kemudian ya, mereka melihat kalian tuh sangat passionate sekali dan melihat kalian itu sebagai partner yang ideal buat mereka ya. Tadi saya kan udah bilang partner ideal, cocok sebagai partner hidup ya gitu. Dan mereka melihat kalian tuh serasi. Kalian itu buat mereka serasi kalau disandingkan sama mereka gitu ya. Dan ya pokoknya kalian tuh kelihatan menarik sih di matanya. Jadi apa ya, orang yang punya power, menarik gitu ya, pokoknya cantik luar dalam. Itu kalau perempuan. Kalau pria ya, dia punya karisma, dia pokoknya banyak hal positif yang ada di kriteria wanita itu yang dimiliki oleh pria itu. Gitulah intinya. Jadi bisa dikatakan hampir sempurna. Tapi kalau yang saya lihat di sini, oh ya, King of Sword di sini. Bentar ya, King of Sword. Kalau yang saya lihat di sini sih, dia itu ingin banget mendapatkan kalian sih. Jadi keinginannya besar untuk memiliki kalian dalam hidupnya itu ya. Jadi dia sepertinya akan berupaya sih untuk menarik kalian dalam hidupnya gitu lah. Kalau di sini yang saya lihat, apa yang mereka tidak sukai itu di sini nggak terlalu kelihatan sih. Tapi ini kan general reading ya. Jadi kalau memang ini adalah pasangan kalian, kalian sudah bersama mereka, selamat, berarti memang mereka itu sudah mencintai kalian apa adanya. Di mata mereka itu kalian hanya terlihat positifnya saja. Tapi kalau ini belum menjadi pasangan kalian, kalau ini yang ditanya tentang romantic relationship ya, mereka ini belum jadi pasangan kalian, atau kalian belum mencoba menjalin hubungan yang lama sehingga belum mengenal lebih jauh. Nah, sementara yang dia lihat positifnya saja, belum melihat negatifnya. Tapi itu bisa berubah saat dia sudah menjalin hubungan yang lama sama kalian, ya itu bisa jadi berubah gitu. Jadi tergantung situasi kalian yang mana gitu. Oke, itu saja. Jadi kalau negatifnya saya nggak terlalu melihat di sini. Mungkin kalian terlalu powerful, tapi itu pun tidak dilihat negatif untuk dia gitu. Kalau yang kalian tanya ini pria, kalian wanita, dan kalian menanyakan pria gitu ya, kira-kira seperti apa kalian di matanya. Kalian ya tadi powerful, dan pria itu tidak melihat kalian itu negatif dengan terlalu powerful. Itu nggak kelihatan negatif sama sekali. Mungkin dia ini orang yang open minded ya, orang yang moderat, open minded, apa ya, pokoknya intinya bukan orang yang inilah ya. Pokoknya intinya gimana ya, saya mau menyebutkan suatu kata tapi takut ada yang tersinggung gitu loh. Takut ada orang yang alirannya itu tersinggung gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan aliran apapun gitu. Cuman apa ya, dia ini orang yang cukup pemikirannya modern dan terbuka gitu. Jadi dia nggak merasa masalah dengan wanita yang powerful, karena bisa jadi ada aliran lain ya ya pandangan lain yang keberatan. Misalkan ada wanita yang lebih powerful dari pria gitu, karena mungkin merasa wanita itu harus berada di bawah pria gitu. Saya sih tidak sependapat ya, karena saya feminis. Jadi ya saya tidak sependapat, tetapi saya menghargai perbedaan pandangan atau pendapat orang, nggak ada masalah. Cuman saya sependapat sama orang ini bahwa kalaupun wanita itu powerful, dia tidak melihat itu sebagai kekurangan, dan dia terbuka dengan kemungkinan itu, dengan hal itu gitu. Seperti itu gitu sih. Oke? Jadi kalau yang tanya ini wanita, pria itu melihat kalian powerful dan gak ada masalah dengan hal itu. Kalau yang tanya ini pria, wanita itu melihat kalian itu cukup powerful, orang yang sukses, orang yang bisa menarik banyak hal yang dia inginkan di hidupnya, orang yang cukup berhasil mendapatkan banyak pencapaian hidup, orang yang bisa menarik impiannya menjadi realita dalam hidupnya. Jadi orang yang cukup apa ya,
em, luar biasa lah ya gitu, ya cukup sukses gitu, itulah intinya ya. Jadi apa kekurangannya? Saya sih nggak melihat kekurangannya di sini. Oh, ada satu. Sebenarnya itu juga nggak kelihatan sebagai kekurangan ya di mata dia gitu. Biasa-biasa aja. Cuman dia merasa itu sebagai hambatan untuk hubungan kalian. Dia melihat kalian itu cukup defensif, ya. Sehingga dia itu agak kesulitan untuk masuk ke hidup kalian gitu, atau untuk mendekati kalian. Mungkin kalau ini yang ditanya pria, dia itu biasa mudah mendapatkan wanita-wanita di hidupnya, dan ketika bertemu kalian mungkin situasinya tidak semudah itu gitu. Jadi dia merasa cukup kesulitan nih sama kalian gitu. Tapi kalau yang kalian yang tanya ini pria dan yang kalian tanya itu adalah wanita, buat dia itu kalian itu ya ini ya apa ya, itu ada hubungannya dengan defensif juga. Kalian itu cukup selektif juga memilih orang dalam hidup kalian gitu. Kalian seperti sosok yang agak sulit ditaklukkan gitu. Itu lebih ke tantangan sih sebenarnya. Oke, itu saja dari kartu nomor 1. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Oke, untuk kartu nomor 2, kira-kira apa sih yang mereka sukai dan tidak sukai dari kamu? Ingat, ini pandangan mereka. Jadi, kalian tidak harus seperti ini. Kalau kalian merasa itu bukan kalian, ya udah nggak ada masalah ya. Dan ini juga general reading, oke. Jadi, kira-kira apa sih yang mereka sukai dari kamu? Ini antara suka dan tidak suka ya. Kalian itu orang yang berjiwa bebas mungkin ya, orang yang agak sulit diatur. Ya mereka kagum sih dengan independen kalian itu, dengan sisi independen kalian, tapi ada hal yang mereka anggap agak menyulitkan gitu, karena mereka melihat kalian tuh terlalu fokus sama dunia kalian gitu, dan tidak terlalu melihat ke arah mereka. Kalian tidak terlalu melihat ke arah mereka. Kalian fokus di tujuan hidup kalian sendiri gitu, fokus mungkin di karir atau pencapaian hidup gitulah ya intinya. Lalu kalian ini di mata mereka cukup powerful ya, orang yang kuat gitu, berdiri di atas kakinya sendiri, orang yang di sini di kartu ini Seven of Pentacles dan Six of Wands. Kalian tuh kelihatan di mata mereka itu fokus untuk mengejar tujuan hidup kalian. Karir kalian bisa jadi kalian terlalu fokus di situ. Terus kalian mungkin tidak terlalu memikirkan hal lain di luar itu. Jadi mereka merasa terabaikan. Jadi kalian tuh fokus pada kesuksesan kalian, kebahagiaan kalian. Jadi mereka melihat kalian itu orang yang cukup visioner. Mereka melihat kalian itu orang yang visinya itu jauh ke depan. Ya bagus, mereka kagum dengan hal itu gitu. Seperti itu sih. Jadi yang mereka lihat seperti itu dari kalian, dan mereka juga melihat kalian itu orang yang stabil ya hidupnya. Jadi kalian tuh seperti tidak membutuhkan orang lain gitu loh. Jadi kadang mereka merasa terabaikan di situ. Mereka merasa sulit untuk masuk ke dalam dunia kalian atau hidup kalian gitu, karena sepertinya kalian sudah cukup dengan diri kalian sendiri, atau mereka merasa kurang dibutuhkan oleh kalian. Itu bisa jadi ya. Yang mereka sukai dari kalian juga, kalian itu di samping orangnya cukup kuat untuk berdiri di atas kaki sendiri, kalian juga orang yang sebenarnya penyayang gitu loh, punya sisi penyayang ya. Pancaran cinta dari diri kalian itu sebenarnya cukup terlihat. Mereka melihat kalian itu orang yang cukup dewasa, terus menyenangkan dan bisa bikin nyaman. Nggak tahu ya, kalau yang saya lihat di sini, apa yang mereka sukai dari kalian itu, kalian itu bikin mereka nyaman. Kalian bukan cuma menarik, tapi bikin nyaman. Kadang ada orang yang kelihatan menarik, tapi ternyata begitu menjalani hubungan dengan orang itu atau menyelami orang itu nggak bikin nyaman gitu. Tapi kalian itu nyaman dan menarik gitu. Kemudian
Nah, apa yang apa yang tidak disukai mereka dari diri kalian? Sebenarnya sih mereka melihat kalian itu sulit untuk dikejar gitu, ya. Kalian orangnya mungkin terlalu independen, dan sebenarnya nggak ada masalah dengan hal itu ya. Kalian tuh berusaha untuk mengandalkan diri sendiri, terus apa ya, menyelesaikan semua sendiri gitu. Kadang mereka juga ingin membantu kalian atau menjadi sandaran kalian, tapi mereka itu agak kesulitan mengejar kalian gitu. Sebenarnya saya nggak melihat ini sisi negatif ya, cuman mereka melihat itu apa ya, mereka melihat hal itu apa ya, menyulitkan mereka sih gitu. Apa yang tidak disukai ya mungkin itu yang tidak disukai itu kalian agak kelihatan sulit untuk dikejar atau didapatkan gitu ya. Kemudian kalian terlalu bebas gitu, terlalu bebas, jadi mungkin mereka merasa sulit untuk meraih itu. Dan kalau yang saya lihat di sini, kalaupun mereka sudah sempat berlalu dari hidup kalian ya, atau kalian berlalu dari hidupnya gitu, mereka selalu ingin kembali sih sebenarnya ya. Jadi semacam teringat sama kalian, mungkin juga mereka tidak menemukan sosok yang seperti kalian gitu, bisa jadi. Dan kalau yang saya lihat di sini, mungkin kalian itu bisa punya perbedaan pandangan yang jadi konflik ya. Kalau di sini sih mereka melihat kalian tuh cukup keras sama prinsipnya dan pilihannya gitu, agak sulit berkompromi. Nah itu mungkin yang mereka tidak sukai, karena hal itulah itu jadi menyulitkan mereka juga untuk bersama kalian mungkin ya, sulit berkompromi gitu, karena mungkin kalian terlalu berjiwa bebas tadi ya. Kemudian karena kalian orang yang berjiwa bebas tadi, ada kesedihan dari mereka ya, karena mereka merasa semakin jauh sama kalian gitu. Kalian seperti nggak melihat mereka itu, padahal mereka itu punya harapan tinggi sama kalian. Harapan tinggi, mereka sangat memandang hubungan mereka dengan kalian ya, atau kalau kalian belum berada di satu hubungan, calon hubungan lah intinya. Tapi intinya mereka melihat ikatan di antara kalian tuh sebenarnya serius gitu. Jadi mereka sangat menghargai hubungan itu kalau memang hubungan itu bisa terjalin gitu. Seperti itu. Harapannya tinggi sama kalian gitu. Mereka tuh ingin membuat pendekatan sama kalian, tapi kalian tuh kelihatan terlalu powerful. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan sifat atau karakter yang terlalu powerful. Cuman nggak ada salahnya juga kalau memang kalian suka sama mereka, tunjukkan perasaan atau ekspresi suka dan nyaman itu gitu, tanpa harus menurunkan level powerful kalian gitu, atau level power kalian gitu. Itu sih saran saya. Karena gimana ya, kalau orang sudah berada di tahap independen dan powerful itu kan dia sudah melalui proses yang tidak mudah, panjang bisa jadi ya, sehingga kalau harus berjalan mundur atau menurunkan levelnya itu kan merugikan sebenarnya, karena prosesnya tidak mudah. Jadi hargai aja proses itu, dan tidak perlu dikurangi atau tidak perlu menurunkan standar lah, maksud saya gitu. Oke? Standar independen dan power kalian. Oke? Jadi apa yang tidak mereka sukai dari kalian, mungkin kalian orang yang sulit untuk diajak berkompromi. Kalau kalian sudah percaya pada sesuatu dan menginginkan sesuatu, dan kalian sulit untuk dikejar gitu ya. Terus mereka ingin mendekati kalian, ingin benar-benar meraih kalian, tapi kalian itu kelihatan terlalu kokoh gitu. Seperti itu. Jadi ada perdebatan gitu di situ. Ini sebenarnya nggak ada masalah sih, ini tinggal komunikasi aja, oke? Tapi Five of Swords di sini ada konflik ya. Jadi bisa jadi konflik di
masalah pandangan, konflik dalam batin mereka, ingin mendekati tetapi sepertinya kalian sudah cukup dengan hidup kalian gitu. Kadang mereka mungkin ingin menjadi sandaran kalian, tapi mereka melihat kalian itu memikul itu semuanya sendiri gitu. Itu antara kelebihan dan kekurangan buat mereka. Jadi mereka berharap mungkin kalian lebih terbuka lagi dan gak ada salahnya untuk minta bantuan mereka atau mengandalkan mereka juga, kayak gitu sih. Itu harapan mereka ya. Oke, itu saja dari kartu nomor 2. Di mata mereka itu kalian itu cantik luar dalam. Ini nggak harus wanita ya, pria juga bisa gitu. Jadi mungkin luar dalamnya itu ya keren gitu, cakep lah gitu. Cantik itu kan umum gitu, sebenarnya nggak harus cantik untuk wanita aja gitu, tapi mengesankan lah dalam dan luar kalian itu, pikiran kalian, karakter kalian. Di luar pun kalian memang menarik gitu di mata mereka dan sesuai dengan tipe mereka lah gitu. Oke, mereka itu sebenarnya juga ingin sukses dan bahagia bersama sama kalian ya di kartu ini. Cuman ya itu ada hal yang membuat mereka agak kesulitan mendekati kalian gitu. Oke, itu saja dari kartu nomor 2. Jangan lupa like dan share kalau suka. Ingat, ini hanya general reading. Dan kita ketemu lagi di video lainnya. Oke, bye. Oke, untuk kartu nomor 3 ya. Untuk kartu nomor 3, ingat ya, ini pandangan mereka. Jadi kalau kalian nggak merasa seperti itu, ya sudah, nggak ada masalah. Dan ini juga general reading, jadi ini versi mereka, apa yang mereka sukai dan tidak dari kalian. Kalau yang saya lihat di sini, mereka itu yang disukai dulu kali ya. Kalian itu orang yang apa ya, berusaha merealisasikan apa yang kalian inginkan. Kalian orang yang apa ya, kerjanya cukup baik gitu. Jadi saat kalian ingin menyelesaikan sesuatu atau menginginkan sesuatu, kalian akan berusaha untuk ya menjadikan itu kenyataan gitu. Jadi mereka melihat kalian itu orang yang pekerja keras sih ya, orang yang cukup prinsipil, orang yang tegas, lalu orang yang punya impian itu tinggi atau cukup bagus lah intinya, seperti itu. Mereka juga melihat kalian tuh menarik ya di kartu ini ya. Menariknya itu apa ya, ada, mereka sih punya passion gitu terhadap kalian gitu. Jadi ketertarikan di sini tuh mungkin lebih ke ketertarikan seksual gitu kali ya. Jadi ada passion di situ gitu. Mereka tertarik dengan wujud kalian. Mungkin buat mereka kalian itu tipenya gitu ya. Oke gitu, sesuai dengan tipenya secara fisik gitu ya. Lalu sebenarnya mereka itu ini ya, kelihatan menginginkan kalian gitu. Jadi berusaha untuk mendapatkan kalian atau meraih kalian ya. Dari kartu Three of Wands, Queen of Swords, dan Wheel of Fortune. Oke. Nah, mereka melihat kalian tuh orangnya yang terus bergerak gitu. Jadi terus bergerak maju. Jadi orangnya cukup dinamis gitu ya. Kemudian apa yang mereka itu melihat kalian juga orang yang tegas ya, sosok yang tegas lah di mata mereka. Ya itu sebenarnya mereka sukai juga sih gitu. Yang tidak mereka sukai dari kalian itu mungkin kalian ini orang yang ketika kecewa atau apa ya, ya kecewa sama seseorang gitu ya, seseorang yang menyukai kalian gitu, kalian bisa langsung
pergi dari orang itu atau hubungan itu. Jadi kalian ini di mata mereka mungkin orang yang cukup cepat move on-nya, cepat berpalingnya. Dan kalau kalian kecewa atau kesal gitu ya, kalian ini bisa dingin gitu loh, dingin dan cukup defensif gitu. Itu buat mereka sih ya, itu yang mereka tidak sukai mungkin ya, tapi sepertinya itu juga bukan hal yang cukup prinsipil sih ya. Ya gitu, itu bikin mereka agak ngeri juga mungkin. Jadi kalian bisa menutup komunikasi kalau kalian merasa kecewa dengan orang dan ingin move on dari orang. Kalian cukup cepat untuk buat keputusan orang mana yang harus kalian eliminasi, dan saat kalian marah kalian bisa diam 1000 bahasa gitu ya, dingin gitu. Dan ditambah kalian bisa defensif juga gitu. Itu mungkin yang mereka tidak sukai gitu. Tapi ya apa yang mereka sukai dan tidak sukai kan ya itu hak mereka ya. Kalian ya tetap jadi diri sendiri aja kalau kalian memang sudah nyaman dengan hal itu gitu ya. Kemudian mereka juga melihat kalian bukan orang yang berlarut-larut dalam hubungan yang tidak berjalan baik gitu. Jadi kalian yaitu tadi dinamis, kalian punya banyak pilihan dalam hidup kalian, dan kalian itu juga di mata mereka punya banyak pilihan atau kandidat yang bisa kalian pilih gitu. Jadi kalian semacam tidak ada masalah dengan itu gitu. Di sini Queen of Sword-nya 2 kali ya. Jadi di mata mereka itu kalian itu energi yang paling kuatnya itu memang keras, cukup defensif, tegas gitu ya, dan kayak nggak bisa macam-macam sama kalian gitu, karena kalian nggak ragu untuk eliminasi siapapun gitu yang udah membuat kalian tidak nyaman gitu ya. Kemudian kalian di mata mereka itu tidak membuang waktu pada hubungan yang sudah tidak berjalan baik gitu, cepat move on lah ya. Terus kalian orangnya punya banyak impian yang dikejar gitu, jadi kayak atau punya banyak kandidat lain yang bisa kalian coba telusuri gitu. Jadi kalian tuh semacam santai aja gitu. Iya ya, gitu sih kalau yang terlihat di sini. Jadi kalian pandangannya itu maju ke depan gitu ya. Kalau yang saya lihat sih sebenarnya, oh ya, di mata mereka kalian tuh sebenarnya cukup sukses ya. Ini di mata mereka gitu. Kalian ya kayak sudah memiliki banyak hal gitu. Dan ini juga bisa mengindikasikan harapan mereka terhadap kalian sih. Mereka itu ingin punya hubungan panjang sama kalian, hubungan yang komit sama kalian gitu ya. Nah mereka juga ingin mengupayakan hubungan itu gitu ya. Mereka ingin berpindah atau apa ya, merubah posisinya. Jadi mereka ingin membuat langkah lah, jadi berubah posisi lah ya, merubah keadaannya gitu untuk berjalan ke arah kalian. Jadi kalau yang saya lihat sih intinya karena mereka ingin punya komitmen sama kalian, mereka rela sih meninggalkan posisinya untuk bersama kalian gitu. Jadi kedepannya saya lihat sih mereka ingin membuat langkah dan usaha untuk bisa mendapatkan kalian gitu sih. Oke? Itu dari kartu nomor 3. Oh ya, dan kelihatannya mereka ini juga merasa kalian itu partner yang pas untuk kolaborasi ya, gitu. Seperti itu sih. Oke, kalau kalian wanita di mata mereka ya kalian tuh cantik, kalau kalian pria di mata mereka kalian tuh ganteng. Gitu, dan mereka memang itu tadi passionate sama kalian, oke? Itu saja dari kartu nomor 3. Jangan lupa like dan share kalau suka. Ingat ini hanya general reading. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.
Oke, untuk kartu nomor 4, ingat ini hanya pandangan mereka, jadi kalau kalian merasa tidak seperti itu ya nggak ada masalah, oke? Dan ini hanya general reading ya. Jadi kira-kira apa yang mereka sukai dan tidak sukai dari kalian? Kalau yang saya lihat di sini, apa yang mereka sukai dari kalian itu orangnya baik, ya. Ya, baik itu relatif lah, semua orang mungkin kalau dicari baiknya pasti ada ya. Tapi kalian ini orangnya loyal dan cukup royal juga. Jadi kalian mungkin orangnya suka membantu, suka memberi gitu ya. Jadi ya di mata mereka kalian orang yang ya baik gitu. Gitu, peduli sama orang lain gitu, suka ya membantu bisa jadi gitu. Seperti itu. Apa yang tidak mereka sukai, mungkin kalian ini orang yang cepat berubah pikirannya ketika kalian melihat perspektif lain. Nah, kalian bisa merubah pikiran atau keputusan kalian. Kalian cukup relatif bisa cepat berubah lah pikirannya gitu. Di dua kartu ini ya, saya pikir gitu. Ini ya. Jadi mereka melihat kalian itu mungkin dalam pemikiran atau pandangan itu masih mudah berubah-ubah gitu. Dan itu bisa berpengaruh pada perasaan kalian juga gitu. Kayak gitu sih. Mungkin sebagian dari kalian dipandang mudah terpengaruh, bisa jadi. Tapi gitulah intinya. Mudah untuk pikiran kalian berubah itu. Menurut ya ini kalau dari sini ya, ini kan general reading juga gitu. Cepat berubah, mungkin kalian agak impulsif juga mungkin di mata mereka. Lalu kalian ini orang yang ketika ada masalah mungkin cepat ini ya, menjauh gitu atau menghilang gitu, atau absen tiba-tiba itu. Kalau kalian merasa kalian punya masalah gitu, kalian ya itu tadi cenderung kayak menjauh atau menghilang gitu sebelum menyelesaikan masalah itu secara pasti gitu, atau mencoba membicarakan masalah itu dulu gitu. Kalian bisa cepat menghilang gitu, mencari ketenangan atau cari space untuk kalian sendiri lah, intinya gitu. Bisa cepat pergi dari masalah gitulah. Gitu sih. Terus apa yang mereka tidak sukai dari kalian? Nah, mungkin kalian punya sisi yang agak keras di mata mereka ya. Ini agak keras kepala di mata mereka. Jadi nah itu tadi, kalian mungkin bisa jadi dianggap mudah terpengaruh oleh orang lain. Lalu kalau kalian sudah meyakini sesuatu, kalian itu gimana ya, susah berkompromi gitu ya. Gitu sih. Nah, itu yang bisa menjadi konflik juga dalam hubungan kalian, atau intinya tuh jadi konflik di antara kalian lah intinya ya. Gitu. Kemudian apa ya? Di sini kalian itu sebenarnya orang yang di mata mereka ya itu cukup inilah ya. Cukup apa? Mau belajar. Jadi kalian itu di sini kan ada judgment 2 kali ya.
Nah, di kartu Eight of Cups, Eight of Wands, Seven of Fire atau Seven of Wands lah ya. Jadi kalian itu orang yang ya itu tadi mau bergerak maju lah. Mereka tuh melihat kalian ini orang yang cukup dewasa sih sebenarnya, kayak gitu. Kalau kalian merasa ada yang perlu diperbaiki dari diri kalian atau hidup kalian, kalian itu orang yang membuka diri untuk berubah, membuka diri untuk belajar, untuk jadi lebih baik lagi. Terus kalau kalian menginginkan sesuatu, kalian tuh ya itu tadi saya bilang, kalian punya sisi pekerja keras dan berusaha meraih itu gitu. Mungkin kalau kalian sedang berargumentasi, kalian cenderung ini ya mempertahankan pendapat kalian gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah sih. Cuman maksudnya yang penting kan kita tidak memaksakan pendapat orang lain juga gitu. Tapi kalian itu teguh sama apa yang sudah menjadi keputusan kalian gitu loh. Berusaha mendapatkan apa yang kalian inginkan dan mempertahankan apa yang kalian yakini gitu. Terus kalian ini orang yang kalau orang baik sama kalian, kalian akan membalas kebaikan itu langsung gitu. Dan kalau ada orang yang menyakiti kalian, kalian itu juga bisa cepat membalas itu. Jadi kalian itu sebenarnya seperti cermin ya, gitu. Kalau orang itu memberikan kebaikan, kebaikan itu akan memantul ke orang itu. Tapi kalau orang itu menyakiti kalian atau mengirimkan sesuatu yang negatif, hal yang negatif itu akan memantul ke mereka juga gitu. Seperti itu. Terus kalian ya tadi saya udah bilang apa ya, kemauannya keras, kemudian ya itu yang mereka suka ya, kalian punya kemauan yang keras, kalian ini semangat gitu untuk mengejar sesuatu gitu, pekerja keras juga sih. Itu sih kalau yang saya lihat di sini. Jadi apa yang mereka sukai yaitu, yang mereka kurang sukai itu ya mereka menganggap kalian bisa mudah berubah pikiran itu tadi, terus bisa menghilang ketika ada masalah gitu, pergi begitu saja gitu lah kurang lebih. Kemudian kalau kalian sudah meyakini ke sesuatu, nah itu sulit untuk berkompromi sama kalian gitu. Terkadang gini sih, perbedaan pendapat itu biasa, cuman kan yang penting nggak memaksakan pendapat orang lain. Mungkin terkadang kalian itu bisa cenderung memaksakan pendapat kalian untuk diikuti oleh orang lain. Bisa jadi kayak gitu. Mungkin itu ada sebagian di antara kalian ada yang seperti itu di mata mereka, mungkin ya mereka melihatnya seperti itu. Ya gitu deh. Apa lagi ya? Kalian tuh ya tadi orangnya passionate sih. Orangnya passionate di sini. Terus kalian tuh orangnya cuek. Ya, itu juga yang mereka sukai sih. Sisi cuek dari kalian gitu. Kayak gitu. Kalian mereka anggap cukup dewasa lah. Oke. Itu kalau yang saya lihat di sini. Mereka melihat kalian tuh keras kan tadi. Itu ada sisi positif dan buat mereka ada sisi negatifnya juga sih. Keras, kelihatannya kalian cukup prinsipil, tapi sisi kerasnya juga membuat mereka itu jadi sulit untuk berkompromi sama kalian.
mereka jadi sulit berkompromi sama kalian karena sisi keras itu di mata mereka ya, kalau ini resonate. Kemudian kalian ini juga ketika merasa sudah tidak nyaman atau tidak suka dengan seseorang atau sebuah hubungan gitu, kalian itu cepat move on sih, atau berpindah gitu, mencoba mencari yang lain. Jadi ya itu tadi, kalian bisa pergi begitu saja, pergi begitu saja ya, pergi aja gitu, seperti itu. Jadi apa ya, kalian itu mencari kenyamanan, pasti semua orang suka kenyamanan sih, cuman ada orang yang bisa berkompromi dengan tidak nyaman ya, demi tetap bersama seseorang gitu, atau demi tetap bersama hal yang dia inginkan gitu. Tapi kalau kalian ini enggak gitu, jadi kalau kalian udah merasa nggak nyaman, kalian dengan mudah berlalu dari hal itu atau dari orang itu dan memulai sesuatu yang baru di luar sana gitu. Jiwa kalian ini sebenarnya cukup bebas gitu sih. Itu yang saya lihat di sini. Oke, itu saja. Ingat, ini hanya general reading, jadi belum tentu juga resonate atau cocok untuk kalian semua, tapi silakan diambil yang resonate atau cocok dan tinggalkan yang tidak. Kita ketemu lagi di video lainnya. Jangan lupa like dan share kalau suka. Oke, bye.